yang keluar sebagai band pertama juga nih untuk teman-teman dari Hierarchy Hoshi. Oke, akankah kali ini Faramis ditahan dan mereka bisa mendapatkan langsung ke arah hero tersebut dengan pola permainan mereka pula? Ya. Karena sebelumnya Swelo pernah menggunakan pula ke arah Faramis, tapi waktu itu belum optimal Ya. penggunaannya. Belum baik penggunaannya hingga membuat mereka juga waktu itu gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan sekarang mereka first pick, mereka bisa pula mendapatkan hero tersebut gitu. Yes, possibility-nya luas banget sih dengan adanya Faramis ketika Swelo mau secure, apalagi mereka bisa dibilang udah santai, udah chill juga mainnya. Nggak menutup kemungkinan kalau Faramis nanti jatuh ke tangan Swelo bakalan jauh lebih galak lagi dan bahkan bisa ngamenin karya objektifnya, tapi Faramis Linkas langsung dipatahkan gitu saja tentunya ngangannya karena Faramis langsung ditutup oleh Hierarchy Hoshi. Mereka nggak mau mengambil resiko untuk lepas karya satu hero yang bisa memberikan efek reinkarnasi dengan Cult Altar yang ia miliki. Yap, karena ini juga bertolak belakang dengan pola permainan yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Hierarchy Hoshi sekalinya team fight itu adalah mereka kuat banget. Benar. Kuat banget, ini adalah pola permainan mereka. Di saat mereka team fight, mereka tahu dari masing-masing kalkulasinya. Mereka tahu apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Mereka tahu bagaimana posisi dari rekannya masing-masing dengan chemistry yang udah mereka punya. Dengan ada Faramis dan Faramis dihilangkan, apalagi ini first pick-nya adalah Rebel Zion, ya udah. Ya. Cocok banget mereka menghilangkan satu hero ini. Iya, dan kalau setelah melihat game pertama, saya jadi ragu menebak apa hero yang akan diambil sama Rebellion. Dengan ekspektasi Esmeralda Jungle taunya cow. Iya, itu memang menjadi salah satu power juga ya untuk Rebellion sendiri. Namun Fanny tetap menjadi band sebagai band ketiga juga. Sebenarnya masih ada Akai juga nih yang lepas dan ini tergantung dari Hierarchy sendiri. Oke. Mau di band atau mau dilepas? Mau di ban apa memang mau diadu aja? Oke. Kalau memang diadu, waduh. Diadu sebenarnya agak ngeri sih, Bang. Agak ngeri. Adu sih. tapi pilihannya ya Pak. Kalau memang mau worth banget ngadu ya, kasih Akai ambil di game Beatrix. Kecapnya tuh. Ya itu, lu match up-nya mau sama apa nih? Untuk perbandingan untuk trade-nya sama siapa? Benar. Karena kalau kita lihat juga sekarang yang open, memang Akai open, Beatrix masih open. Yap. Kalau salah satu hero power dari Hierarchy sendiri masih open. Ada Digi juga. Yap. Dan menurut aku paling wise kalau emang misalkan mau lepas, itu Direct. ambil Digi dan Beatrix mungkin ya, mungkin. Ini benar-benar Bisa mau jadi itu kontes adalah sih. pilihan yang sangat-sangat baik sekali karena Yes. kita tahu bagaimana penggunaan Beatrix untuk Skylar. Tapi daerah oke ditutup. Ini seperti udah disodorkan loh. Iya, Ih, Akai, ayo dong, Akai ini dong. udah disodorkan banget sama Iya. Rebellion sama Hierarchy Hoshi Kita untuk ngeliat Rebellion Zen. Akai silakan. Benar. dia mau ngamain Akainya dulu Harusnya atau iya sih. Beatrix dulu nih dari sisi Rebellion Zion untuk heist-nya. Karena kita tahu Beatrix adalah hero nyaman dan juga comfort-nya dari Skylar kan. So mereka nggak bisa ngambil resiko kalau ngelepas karya Hierarchy Hoshi aja. Karena kita tahu mereka mau coba untuk kontes karya hero-hero berat itu. Tapi kita akan lihat nih ya bagaimana Rebellion Zion akan coba untuk mempertahankan hero pick. Bahkan hero yang bisa jadi keyword kemenangan mereka tentunya untuk di game yang kedua kali ini. Karena balik lagi konsistensi itu perlu sekali dan Akai. Akai. Oke. Akai. Dan Hierarchy kali ini Beatrix lepas. memiliki kesempatan ya untuk Yes. milih mau Cloud atau mau Beatrix. Nah. Iya, cuman dari sini ini pun akan menjadi bahan pikiran apabila memang ada Digi yang akan diamankan tapi Yip. Oke, Yip salah satunya, Esmeralda. Nah ini, apabila tadi mereka seperti yang apa yang sudah disebutkan oleh Lim barusan dengan adanya Beatrix ataupun Digi yang bisa diambil untuk bisa menghalau pula ke arah dari Akainya. Tapi di satu sisi dengan adanya Digi yang digunakan, satu sosok ini loh, Esmeralda bisa all you can eat banget. Ngambil shield, Ngambil shield darah putihnya, itu ya udah. benar. Itu bakal Makanan all banget you can ya. eat banget. Waduh. Sampai kenyang Esmeraldanya. Bisa mendapatkan shield darah putih yang dimiliki oleh Digi itu sendiri. Makanya mungkin ini akan ditahan lagi, masuk menjadi pola pemikiran mereka lagi. Waduh, ini kalau seperti ini Ya, bakal membingungkan memang sekarang. bakal- Begitu banyaknya. dan unpredictable juga ya bisa dibilang ya dengan pola banning yang bisa kira Hierarchy Hoshi dan juga Beatrix. dari Rebellion Zion. Tapi lihat ada komen terlebih dahulu dari daerah di mana dia mengidolakan R7. Katanya dia itu jago, wajib banget mewaspadai rotasinya, mirroring gameplay jadi cara buat antisipasinya. Dan terlihat tadi dengan pola permainan yang ia bawa tadi dengan Esmeraldanya. Nah, sekarang kalau mereka mau bawa Digi, inilah solusi. Inilah waktunya. Waduh. Digi. Ini waktunya. Sebenarnya menarik juga sih dengan ada CC yang Akai nanti dengan heavy spin-nya gitu kan. Yang bisa di counter. Yep. Cuman belum ada gold lane-nya nih. Ini menjadi masalah gak sih nantinya takutnya dihabisin gitu kan di bawahnya. Ya Ketika sih. dia ngambil Digi duluan. Bener-bener banget, ini bisa target banning dari Rebellion untuk bot lane dari Skylar ya. So ini yang harus dipikirkan nih dari RRQ mau prioritasin karya Digi untuk counterisasi karya hero yang sudah disecure oleh teman-teman Rebellion Zero dengan adanya Akai. So, mereka prioritasan dan terjawab ternyata Digi yang menjadi prioritas pick dari RRQ Hoshi. Ya, Digi. tetap dengan Diginya ya. Ya. Dan marksman-nya akan berarti kemungkinan akan sisaan. Jadi tergantung band
dari Tergantung teman-teman deh. Rebellion juga. Namun ya bisa dipancing juga sih karena memang apa jungle-nya belum kelihatan. Iya. Bisa aja dia nge-ban ke arah Balmond mungkin nanti untuk kontes objektif yang lebih enak Yap. atau ke arah assassin yang mungkin berpotensi untuk dipakai sama Albert. Kalau menurut gua mungkin Arkeyoshi juga bisa nge-ban ke arah Atlas loh, Pak. Atlas oke. Kenapa? Karena sebelumnya untuk beberapa pertandingan yang lalu kita pernah melihat bagaimana Digi digunakan, tapi triggernya satu, oke dia akan sangat bahagia sekali, dia hanya tinggal menunggu aja di saat ada sisi yang keluar ya udah waktu hitam juni, tapi di saat ada dua sisi yang masuk, ada dua sisi yang masuk, fokusnya jadi hilang. Terpencar ya. Dan untuk time journey-nya akan digunakan kapan? Digunakan sekarang kah? Atau nanti? Digunakan sekarang, nantinya akan ada sisi berikutnya yang bisa mengganggu. Yap. Digunakan nanti, sisi yang sekarang inilah yang akan mengganggu gitu. Yap. Memang enak banget sih kalau misalkan ada dua sisi gitu kan untuk melawan Digi sendiri. Tapi Matilda menjadi salah satu hero yang benar-benar oke juga sebetulnya kalau memang mau diamankan sama teman-teman dari Rebellion, mengingat adanya Yves. Dan Ya. Beatrix ini butuh salah satu hero mungkin untuk nyelamatin dia ketika dikunci dengan real world manipulation, dan Oke. menurut aku Matilda menjadi solusi juga. Ya, tambah lagi Wijanarko dengan playstyle-nya, dengan Hilda-nya ya. Kita bisa lihat debutnya dia menggunakan Matilda itu benar-benar luar biasa sekali loh, dari penguasaan hero-nya. Bahkan kita tahu dia manfaatin Karage Demi dengan sangat baik tentunya untuk search and rescue hero dari Rebellion yang membutuhkan pertolongan. Apalagi benar kata Lim Kocho, dia bisa masuk ke area Yves. Tapi lihat sih ini target baiting ke area magical damage yang bisa digunakan oleh Swallow. Swallow menjadi satu player yang digaris bawahin oleh Arkeyoshi, sangat mengganggu. Iya. Kalau mau Sangat burst berbahaya. damage, mencari burst damage ada Kagura yang bisa Lilia nutup masih mungkin. ada. Sustain Lilia. Atau Julian ditaruh di mid mungkin. Oke, Julian mid kalau masih udah kepaksa possible. banget, Parsha. Ya. Dan Julian pun adalah satu sisi yang Ya. bisa dimanfaatkan oleh mereka pula. Ya. Julian masih terbuka. Julian masih terbuka. Lilia lebih untuk hero-hero yang memang make a play sama seperti Julian. Sustain. Karena make a play juga, tapi Iya. lebih sustain dan lebih bisa menabrak. Apalagi ditambahkan dengan adanya satu sprint. Benar. Dan lebih ya udah. Di saat Bakal dia enak masuk ke dalam lagi. kotak reload manipulation pun dia bisa membalaskan juga damage-nya dengan Angry Gloom yang dimiliki oleh Popo itu sendiri. Tapi Popo Lenggupa, oke. Ini wise band sih. Bagus banget bandnya karena memang strat Popol Digi cukup mengerikan ya. Walaupun kita tahu memang hero nyaman dari Skylar sendiri adalah Cloud. Tapi ya kalau misalkan Diginya lepas, mungkin aja RRQ punya strat lain dan menggunakan Digi Popol agak ngeri juga sih nahannya. Itu dia, ini bakal game plan objektif apalagi RRQ Hoshi. Kita tahu pola permainan mereka dinamis banget. Apabila Popol Lengkupa jatuh ke tangan Skylar, nggak menutup kemungkinan pola permainan objektif akan Kari. terlihat. Tapi carry ini yang justru menjadi opsi pick untuk Skylar. Ini agak terlalu high risk high return karena kita tahu carry ini harus benar-benar late game banget. Kalau bisa dibilang mid game to late game ya. Ketika itemnya mumpuni, dia benar-benar harus bisa manfaatin untuk bisa kasih damage nantinya. Apalagi 1v1 situasinya sama Beatrix yang kita tahu dia punya damage per second yang luar biasa sekali. Nih dia, Armor Breaker, Kari. Udah diambil. Oke, speed nya aktif, dia punya movement speed, dia punya attack speed. Apakah akan butuh Purify? Kita lihat aja nantinya. Atau dia akan menggunakan sprint, tapi Wijanarko peringkat 5 dari MDL Season 4. Lalu peringkat 11 dari kelas MPLI 2021. Yes. Lalu peringkat kelima di MDL Season 5. Dan sekarang dia udah berada di MPL. Akan berada di mana nantinya? Iya, Udah iya. melalang buana ya Matilda dari ternyata Wijanarko. guna Dan untuk yep, bisa menjadi bentang dan juga menyelamatkan rekan-rekannya. Plus dan Lunox. untuk Swallow. Oke. Mencari Bagus burst ini. damage ya. Apalagi dia juga counter naturalnya juga untuk Lunox, untuk Esmeralda. Esmeralda. Kita bisa lihat ini weakness point-nya, so menarik untuk kita lihat bagaimana implementasi dan visualisasi hero tersebut di landing phase. Tapi jungler seperti apa yang bakal dibawa oleh RRQ Hoshi Lancelot untuk maybe. Albert? Lancelot ya. Lancelot sih, iya. Possibility. Mereka butuh satu hero yang memang bisa When memilih body pula. suffers, Tapi ternyata ternyata the Benedetta. spirit blue. Dengan konsep yang sama. Mobilitas. Iya. Untuk Dash melawan ya. Akai juga sih sebenarnya. Dengan an eye for eye untuk dodge dari heavy spin-nya cukup menarik sebenarnya. Dan damage-nya juga oke. Kita akan lihat early-nya siapa dulu nih yang unggul. Dan seperti apa lagi nantinya untuk pembentukan dari sisi itemnya ya. Akan ke tank, akan ke damage, atau ke hybrid. Kita lihat aja seperti apa nantinya. Hero-hero yang udah digunakan ini. Namun sebelumnya 1-0 sekarang untuk Rebellion Zion. Akankah menjadi 2-0 atau 1 sama di game kedua kali ini? Fans dari masing-masing tim masih ada. Fans dari masing-masing tim masih stay di sini. Masih siap untuk selalu memberikan dukungan. Dan kita mau dengar dulu nih suara dari Rebels. Oke, tapi dari Kingdom jangan mau kalah Kingdom.
Oke lah kalau begitu dan sesaat lagi. EPL Arena, coba suaranya EPL Arena. Wow. Meriah sekali tentunya Piala Arena kita kali ini dari pendukung Rebellion dan juga anak-anak Ararki Hoshi dan Ararki Kingdom tentunya. So, tanpa lama-lama lagi kita terbang dan masuk ke Land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero kedua belah tim di game yang kedua. Yap. Dimana untuk Matildaya pun kali ini Wijanarko sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Ararki Hoshi untuk bisa memberikan sedikit gangguan, merubah estimasi waktu harusnya. Tapi apakah berhasil? Kita lihat, tapi Swallow menguasai area mid lane-nya. Iya, karena ada bantuan juga tadi dari Digi yang digunakan oleh Finn. Dan pastinya ini menjadi pressure juga kan dari Yip sendiri yang memang akan susah ya untuk catch up dengan Lunox sendiri di mid lane. Karena heal dari Lunox itu kuat banget sih ketika minionnya banyak. Yap. Wijanarko tertarik dengan adanya satu reverse time, tapi Akai balik lagi. Fearless melakukan farmingan terlebih dahulu. Orange buff-nya masih nganggur sejauh ini. Masih dianggurin aja, belum menjadi fokus dari sisi Fearless di sana. Dan kita udah bisa lihat di mana dari Albert udah mulai melalang buana nih. Dia udah mulai mengarah ke area top lane, mengambil gold buff dari atas laning R7 dan juga Dairon. Masuk ke area objektif satu buah hutan yang dimiliki. Dan bahkan masih belum ada pertemuan dari kedua belah jungler. Sama-sama fokus, tapi lihat Infinity War terjadi antara Pakita dan juga dari R7 tentunya dengan Esmeraldanya. Di mana Dairon di sana udah mulai terkikis dari HP-nya. Tapi Skylar kini sudah mulai di babysitting. Di mana dia tidak terlihat independen. Tapi Heist di sini cukup independen. Dia sendirian di area bottom lane. Menahan gempuran yang diberikan dari dua hero yang memberikan pressure yang cukup signifikan ke area Heist. Yap. Finn ada di bawah. Memberikan bantuannya terhadap Skylar. Di belakang kita, teriakan sudah semakin terdengar kembali. Tapi barusan ada Turtle Camp by Samsung Galaxy S-Series. Dan sekarang waktunya mereka akan langsung beradu. R7 ya langsung aja diberikan damage yang begitu maksimal. Bisakah dia bertahan dengan satu yang terakhir? First blood jatuh ke tangan R7. Namun untuk kali ini Benedetta berhasil mengamankan pula karena Turtle-nya dan mereka tidaknya mendapatkan satu keuntungan pula. Yes, ini cukup mahal gak sih? Dari sisi Rebellion memang berhasil secure R7, tapi Ararki Hoshi berhasil men-secure karena objektif Turtle Lim Kocho. Iya, ya, memang dengan bait yang sangat baik tadi dari R7 ya, ditarik semua teman-teman dari Rebellion. Dan akhirnya bebas banget dari Albert untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya tadi. Dengan adanya battle spell cooldown dan damage to monster pastinya Fearless cepet banget dari segi jungle-nya. Tapi sama halnya dengan Albert karena memang dari talentnya juga sama battle spell cooldown dan ada damage to monster. Benar-benar mau fokus ke area jungle pattern ya. Sama-sama memperebutkan walaupun kita tahu dari sisi Benedetta ini adalah tipikal jungler assassin. Dia head to head dengan tanker jungler. Ini akan sangat menarik nih 40. Waduh diadu aja dong. Oke Swallow-nya coba lihat mereka beradu begitu saja. Tapi dengan ada Darkening, dengan adanya impuls yang dia miliki, dia masih bisa nge-regen SP yang dia punya. Ya wes, dia tetap stay berada di area tersebut. Untungnya masih ada wave minion loh. Andai itu tadi tidak ada, akan ada cerita yang berbeda. Benar sekali. Dan masih ada battle officer juga ini membuat nyawa dari Swallow masih bisa diselamatkan tentunya. Dia masih bisa mundur ke area belakang, tapi di area bottom lane ini masih terlihat hening walaupun Wijanarko sudah mulai maju dengan guiding wing-nya ditarik ulur dengan satu kali first time di follow up dengan dari damage di kalau Skylar. Tapi terlihat Wijanarko still survive, dia masih bisa mundur ke arah belakang. BYN coba untuk mulai mengoptimalkan posisinya. Albert sudah mulai menampakkan batang hidungnya di sana cukup meriah dari anak-anak Ararki Hoshi untuk memberikan pressure yang signifikan ke area gold laner milik Rebellion di area bottom lane. Dan bagus banget Hayes sudah melangsung men-standby-kan ke arah Wesker-nya. Membuat player dari Ararki Hoshi berpikir untuk masuk ke dalam. Kita tahu damage yang dimiliki oleh Wesker di jarak yang sangat dekat itu adalah jarak terbaik yang dimiliki oleh senjata tersebut. Yap, benar sekali ya. Ini dimanfaatkan dan bahkan mau tidak mau dari Heist juga nggak mau mengambil resiko. Dia harus meregenerasi kembali health bar yang ia miliki. Dan bahkan ini dia Samsung Galaxy, Turtle Camp dari Samsung Galaxy A-Series, di mana sudah mulai hadir dari Turtle yang kedua. Bahkan sudah mulai disambut hangat dari anak-anak Rebellion Zion. PN juga udah mulai mengobservasi nampaknya, tapi Wijanarko sudah mulai mundur ke arah belakang, Pak Pulung. Oke, namun di area tengah sepertinya udah ada pertempuran lagi terjadi, tapi Dairon mencoba untuk memberikan satu balasan dan sekarang Turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Poin kill-nya masih 1-0, belum ada yang tumbang. Bahkan di area mid tadi, 2 lawan 2 pun tidak menghasilkan apapun. Ya, dan bahkan ini terbilang udah cukup equal, di mana dari Turtle tadi diakuisisi habis-habisan oleh Ararki Hoshi, tapi Rebellion Zion dengan Akai junglernya, dia mampu untuk ngambil secure ke area objektif Turtle-nya Lim Kochul. Ya, first item Windtalker untuk Skylar sendiri.
Sementara kalau kita lihat di bagian XP lane-nya Dominance Ice ya menjadi pilihan utama pastinya untuk R7 dan untuk match-up-nya sendiri juga Bloodlust X. Sustain item memang adalah yang dibutuhkan untuk menjawab Esmeralda sendiri. Yap. Oh, ada satu Renapati dari sepertinya udah mulai masuk dan juga Darkening dikeluarkan, tapi first time kali ini membuat Suelo harus tetap berada di tempatnya, harus menjaga jarak untuk tidak terlalu mendekati ke arah Kari. Ya, masih bisa mundur ke arah belakang, nyaris saja ia ditumbangkan, tapi terlihat dari anak-anak Rebellion Zion belum mau terlalu overcommit. Walaupun kini PYN coba untuk memberikan penjagaan terlebih dahulu selagi Skylar sedang dalam perjalanan, tapi terlihat 3 hero dari Rebellion Zion fokus utamanya mengarah ke objektif turret yang dijaga oleh Skylar. Wave-nya coba untuk dibersihkan tentunya. Dari Rebellion Zion masih belum bisa menembus pertahanan, tapi Rainers apati. Sudah mulai masuk area tubuh dari Finn, tapi masih bisa dibendung. Hayes juga nggak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk mundur ke area belakang lagi. Lagi-lagi mereka coba untuk hold positioning, nggak mau terlalu gerasak gerusuk dari kedua belah pihak. Sama-sama nunggu momentum yang mau mereka coba untuk ciptakan bisa mengambil ke area objektif yang mereka inginkan, Pak Pulung. Yap, karena tadi juga mungkin terlalu lama pula apabila Lunoxnya tetap berada di area bawah, mengorbankan area midnya. Namun untuk kali ini ada pertempuran lagi di antara kedua hero tersebut yang entah kapan habisnya. Wesker sudah standby, Darrell lihat ada lagi pergerakan dari Albertnya. Untung dengan Anai Poranainya masih bisa mendapatkan Yimun dan dia pergi dari area tersebut. Tapi mereka harus balik lagi menuju ke lane-nya masing-masing kan. Dari tadi cutting minion dilakukan oleh kedua belah pihak. Seven lari, kalang kabut temuin dari serangan dari Dairon dan juga Suelo yang sempat masuk ke area tubuhnya. Kita tahu weakness point dari Esmeralda ketika dia bertemu ke area Lunox. Dan R7 gak mau mengambil resiko, dia langsung tancap gas, buka spraynya dan mundur ke arah belakang. Tapi lihat, ya Rebellion Zion sudah mulai mau melakukan poking ke area Turtle Pit. Alex sudah mau dibuka, Pak Pulung. Oke, itu dia. Namun untuk kali ini tertarik sepertinya dan Fearless masih berada di area tersebut. Tapi dengan adanya headbutt dia masih bisa pergi. Namun di bagian tengah Kelsol dikeluarkan dan mereka pun harus mengorbankan lagi waktunya untuk berada di area Turtle. Mendapatkan ke arah Turtle ya, tapi ternyata masih gagal pula untuk arah Kyoshi. Albert mencoba untuk maju dan mendapatkan Little Wonder, tapi untuk kali ini berhasil dirinya. Di area top lane kita bisa lihat juga di mana R7 harus menghentikan, tapi ternyata Dairon berhasil menghancurkan struktur bangunan yang dijaga. Sedemikian hingga R7 looking for another objective, karena lihat di area bottom lane Lemon sudah mulai mendapatkan damage yang cukup signifikan. Albert pun gak mau mengambil resiko, hanya melakukan checking bus melalui Front of A-nya maju ke arah depan. Terlihat sudah ada Suelo dan juga Fearless di sana. Fokus lagi ke area objektif Purple Boy of Fearless. Dia benar-benar tak kenal takut dan bahkan mencuri carry objektif Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Oke, santai banget dan sekarang Albertnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pun diusir mundur. Ada satu hal di mana kita dikejutkan dengan Akai jalan seorang diri tanpa adanya penjagaan. Apa yang terjadi, Lim? Begitu bebasnya loh Akai. Ya karena memang stoppernya juga gak banyak juga gitu kan PYN dengan reverse time-nya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Akai yang memang tanky, satu kali reverse time menurut aku gak cukup sih untuk ngepanis Akai, dan makanya bebas banget jalan, ambil purple buff dan dia balik lagi dengan selamat. Ini gimana? Ini agak bisa dibilang luar biasa sekali ya dari Rebellion Zion menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa dari segi goldnya. Walaupun gak terlalu berbeda jauh dan masih ada chance untuk Araraki Hoshi mengejar ketinggalan tersebut, tapi ini udah cukup timpang. Bahkan Araraki Hoshi yang kita tahu di mana pola permainan mereka cukup dinamis di setiap team fight, kini mereka sulit banget untuk bisa menciptakan objektif point kill dari nyawa anak-anak Rebellion Zion, Pak Pulung. Yap, Wijanarko, Suelo tetap berada di area mid, sangat disiplin sekali, tidak ditinggalkan. Di saat mereka pergi pun untuk kembali lagi ke dalam lane tersebut sangat luar biasa. On time tapi di bagian bawah sepertinya ada cutting minion pula yang dilakukan. Plus untuk Dairon melakukan hal yang sama, membuat dari sisi outer taring ada di bagian bawah pun masih jauh aman. Namun untuk kali ini Wijanarko sangat-sangat percaya diri berada di tengah-tengah dari player Kyoshi, tapi dirinya masih bisa selamat. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Suelo yang begitu baik. Namun untuk kali ini berhasil ditangkap oleh R7 di area berbeda. Untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Dairon, malahan udah ada Lunox ataupun pergerakan dari Yip-nya yang memang dihancurkan oleh masing-masing XP laner. Yes, mid lane untuk mid lane, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dairon masih coba untuk mulai memaksakan kandang, namun ternyata tidak. Dia prefer untuk mundur kembali. Terlihat dari Fearless sudah mulai tertarik dengan satu query first time yang dibuka oleh Finn. Dan Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Di menit yang ke-9 sudah mulai disambut hangat, ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak Rebellion Zion.
Dimana finally satu objektif kill berhasil di-secure oleh Araki Hoshi. Wijanarko sudah mulai mendapatkan dealing damage diberikan dari Albert, tapi still survive tentunya. Dan bahkan kini kita bisa lihat dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan pertemuan. Di area objektif Lord kita cukup krusial, masih belum ada follow lebih lanjut lagi, mana Fearless memilih untuk mundur karena belakang 40. Nih, dari Lordnya pun masih bisa ditahan di area tersebut. Hanya tinggal menunggu sedikit jarak lagi. Siapa yang akan mendapatkan? Tapi Patricknya malah mendapatkan langsung karena Lord tersebut. Tapi yang ditambah lagi dengan aja Electrofane Blow. Membuat Albert masih bisa selamat di area tersebut. Tapi Skylar berusaha untuk pergi dengan ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan Digi. Ada 4 player tersisa dari Araki Hoshi. Berhasil mereka pusir mundur. Dan sekarang Albert berjual seorang diri mana untuk Dairan yang malah mendapatkan pula karena Orange Buff. Dan Albert lagi dan lagi knife menyelamatkan diri. Satu untuk mapping. Araki Hoshi, apa yang terjadi menurut Lim Kocil di game kita yang kedua kali ini? Sebenarnya setup dari Rebellion Zion lumayan rapi tadi ya, karena kalau kita lihat juga positioning dari Heist itu susah banget untuk dijangkau. Mengingat dari Albert sendiri, dia build-nya terhadap item-item defense. Otomatis dia nggak bakal bisa untuk langsung dive in ke arah Heist tadi. Dan kalau misalkan kita melihat juga, Esmeralda pun nggak bisa untuk langsung nge-take down ke arah Heist. Jadi Heist-nya free banget dan akhirnya dia dapetin secure Lord dan posisi dari pemain RRQ yang tadi terlalu depan untuk memaksakan dapat Lord akhirnya dipanis. Waduh, nih Albertnya bisa ditangkap. Tapi ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Bahkan Indotaret yang ada di area bottom lane hanya tinggal menunggu waktu saja. Lordnya sudah masuk ke dalam area tersebut. Siap untuk menabrak pula ke arah area dari base turret bottom lane. Akankah mereka bisa mendapatkan satu base turret atau Indotaret kali ini dengan Albertnya? Masih bisa mundur tapi Skylar mendapatkan damage yang begitu mematikan. Tapi Dairan coba lihat bekerja sama dengan Haze. Wesker ada di dalam tubuhnya. Siapapun yang mendekat akan mendapatkan damage yang begitu optimal. Electrofane Blow dikeluarkan kembali, namun untuk kali ini Virus dengan headband yang dimiliki dan juga ada panggilan dari Gading Queen. Masih bisa selamat. Wijanarko mundur ke bagian belakang dan juga Suelo masih bisa pergi pula. Tapi Dairan dengan pukulan dengan tangan merahnya siap. Dengan passing yang sangat penuh. Albertnya mundur kembali. Dimana Dairan menjadi abang-abangan gang. Dimana 3 orang kali ini mencoba untuk mendekati dirinya. Dan wow! Rainer Rapati masuk ke dalam tubuh Skylar, sakit banget. Tepat masuk ke area tubuh dari seorang Skylar dan bahkan menyisakan setengah, hampir saja Skylar tumbang. Dengan Rainer Rapati yang dikeluarkan, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. Araki Hoshi menolak untuk dikalahkan. Dia masih bisa melakukan defense mekanisme terbaiknya di menit yang sebelumnya terjadi. Menit-menit krusial tentunya dengan Lord yang berhasil di-secure. Lord yang kedua. Dan bahkan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa. Karena sejauh ini Dairan juga benar-benar memberikan pressure yang sedemikian hingga ke area anak-anak Araki Hoshi di menit kita yang ke-12 kali ini, Lim Kocil. Waduh, Suelo-nya seorang ini, tapi sepertinya untuk kali ini udah ada bantuan yang mendadak langsung hadir dari Wijanarko! Wow! Oh my God, begitu baik tadi Rainer Rapati yang langsung mendapatkan lini belakang yang dimiliki oleh pemain Araki Hoshi dan mereka sekarang 4 lawan 4. Akankah mereka tetap memaksakan untuk maju ke bagian depan karena untuk kali ini Lemonnya tidak ada high ground untuk Araki Hoshi yang begitu tapi yang Electrofane Blow berhasil langsung menghilangkan satu wave minion. Phantom Surge dikeluarkan pula dan Lord Camp by Samsung Galaxy udah hadir dan ini adalah godaan yang bisa membuat dua tim ini baku hantam, baku tumbuk di area tersebut dan tidak ada kontes sama sekali. Bahkan untuk R7 sepertinya kali ini tertinggal dan juga agak terlalu lama untuk bisa masuk ke dalam area tersebut, tapi seperti untuk Araki Hoshi mereka ingin mendapatkan pula karena 1 point kill. Hanya saja pemain dari Rebellion Zion mereka sangat-sangat kuat dan tidak ada yang tumbang. Wah, ini harus udah mulai di respect ya, karena Heist lihat walaupun dia nggak terlalu galak kayak game-game sebelumnya Lim Kocil, tapi dia udah mampu untuk memberikan punishment yang sedemikian hingga bahkan 1 poin killnya tadi itu baru mengarah ke area Lemon. Iya, dan memang positioningnya yang disiplin banget. Dia stay di bagian belakang yang dimana ketika ada satu yang memaksa masuk ke bagian belakang itu langsung bisa dipanis sama teman-teman dari Rebellion yang lainnya. Dan Dairan pun benar-benar make up play banget, dia nge-open vision, dia benar-benar nggak pernah untuk out position, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu vision mana yang harus dibuka dan sehingga informasi selalu didapatkan sama teman-teman Rebellion Zion. Yes, benar banget. Dia manfaatin apa yang sudah di-lead dan dipegang kedelainya oleh Rebellion Zion sih Pak Pulung. Nah itu dia, belum lagi tadi untuk Rainer Rapatinya on point banget ini. Udah damage-nya sakit banget pula, udah banyak kejadian seperti di luar
luar sana. Kemarin itu aku tuh something, tapi hari ini aku tuh nothing. Dan itulah yang mungkin sangat menyakitkan, namun kali ini kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pemain di level Legend. Di mana tuh kali ini R7 yang berada di bagian luar untuk bisa melindungi langsung ke arah 3 besar dan 1 besar utama. Tapi Alba terkena satu Renapati begitu menyakitkan pula. Ada Haze di bagian tengah, 1 besar berhasil dihancurkan. Kesempatan yang sangat besar dimiliki oleh Rebel Legend yang akan bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Karena mereka punya Lord. Tapi Bestaring ada di bagian tengah, itu pun masih belum bisa dihancurkan walaupun masih dicicil. Karena satu Renapati udah ada lagi reverse tapi dikeluarkan langsung begitu saja dan juga ada lompatan. Belum lagi itu kali ini Time Junior juga dikeluarkan tapi sejauh ini belum ada satu player menentu malah R7 dengan sisa damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. 4 melawan 5. 4 versus 5 ini dalam bahaya. Rarkyu Hoshi mereka coba untuk mulai menahan gempurannya diberikan tapi Darren menolak untuk pulang. Mereka coba untuk mulai maju ke depan dan bahkan memaksakan kehendak untuk masuk ke Hydra Defense tapi lihat satu bot sekaligus belum dibuka tapi Alphard harus tewas. Skylar menjadi bulan-bulan dari Darren tapi lihat kita bisa lihat Skylar menolak untuk ditumbangkan tapi lihat Finn harus hilang juga. Tersisa 2 hero. It will be standard double kill berhasil diamankan dan Rebellion take the game. Yang terakhir kali ini, what a play game. Rebellion Zion, banteng kita mengamuk. Di game yang kedua, mereka menolak untuk menyamakan kedudukan. Memberikan poin bagi raja-raja kita dari Rarkyu Hoshi Babulung. Dreams come true untuk Rebellion Zion.